Sekarang kita belajar tentang penyetaraan reaksi redox. Banyak reaksi yang dapat disetarakan hanya dengan mengamatinya, seperti asam sulfida dengan peroksida, mengendapkan belerang, dan air. Kita gampang sekali memberikan bilangan koefisien 2 di sini supaya reaksi ini setara. Tetapi bagaimana dengan reaksi kalium permanganat dengan peroksida dalam suasana asam sulfat membentuk mangan 2 sulfat, kalium sulfat, gas oksigen, dan air. Kita tidak gampang memberikan angka koefisien 2, 3, 2, 3, 4 supaya reaksi ini setara. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks yang sulit ini, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode setengah reaksi redoks. Adapun langkah metode setengah reaksi redoks ini, reaksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi, melepaskan elektron, dan setengah reaksi reduksi, menangkap elektron. A. Membentuk kation dengan melepaskan elektron sebanyak N. B. Membentuk anion dengan menangkap elektron sebanyak M. Selanjutnya adalah memastikan jumlah elektron yang dilepas dan diterima harus sama. Setengah reaksi reduksi B dalam membentuk Bm- perlu M elektron. Sedangkan setengah reaksi oksidasi A membentuk kation N+ dengan melepaskan elektron sebanyak N elektron. Elektron yang diserah terimakan harus sama. Sehingga kita bisa mengalihkan silang N untuk reduksi dan M kali untuk oksidasi. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi reaksi redoks, Ma ditambah Nb menjadi MaN positif dan Nb M negatif. Sebagai contoh adalah reaksi ion Fe 3 positif dengan Zn membentuk ion Fe2 positif dengan Zn2 positif. Langkah pertama kita tentukan, kita tulis reaksi reduksinya, yaitu Fe3 positif membentuk Fe2 positif dengan menangkap 1 elektron. Langkah kedua, kita tulis setengah reaksi oksidasi dari Zn membentuk Zn2 positif dengan melepas 2 elektron. Elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima. Maka untuk reaksi reduksi kita kalikan 2. Sehingga kita bisa jumlahkan reaksi tersebut. Kita hilangkan elektronnya. Setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi membentuk reaksi redoks. 2 Fe3 positif plus Zn membentuk 2 Fe2 positif ditambah Zn2 positif. Untuk tahu bahwa reaksi ini adalah sudah setara, maka kita cek muatan sebelah kiri ada positif 6, di sebelah kanan positif 6. Fe-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2. Z-nya ada 1, sebelah kanan juga ada 1. Karena sebelah kiri dan sebelah kanan sudah memenuhi hukum Lavoisier, maka reaksi ini setara. Contoh selanjutnya, dalam menyelesaikan reaksi redoks yang sulit, kita bisa contohkan
reaksi antara ion Fe2 positif dengan ion bikromat membentuk Fe3 positif dan Cr3 positif. Langkah pertama, kita tuliskan reaksi setengah oksidasi, yaitu Fe2 positif membentuk Fe3 positif. Setengah reaksi reduksinya dari bikromat menjadi Cr3 positif. Dari plus 6 turun menjadi 3 positif. Langkah selanjutnya, kita samakan jumlah atom yang mengalami oksidasi. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Kita samakan muatannya dengan menambahkan 1 elektron. Untuk setengah reaksi reduksinya, Cr2O7 dengan muatan 2 negatif membentuk ion Cr3 positif. Sebelah kiri ada 2 atom, sebelah kanan ada 1 atom, maka dikalikan 2 sebagai bilangan koefisien. Untuk menyamakan jumlah atom dalam suasana asam, sebelah kanan kita tambahkan H2O sebanyak jumlah oksigennya, yaitu 7. Dan sisi berseberangan kita tambahkan 14H+, sebanyak 2 kali H2O. Dan untuk menyamakan muatannya, yang sebelah kiri ada 2 negatif ditambah 14 positif sama dengan 12 positif, sedangkan di sebelah kanan ada 2 kali 3 positif menjadi 6 positif, maka ditambahkan elektron sebanyak 6. Elektron yang diserah terimakan harus sama. Maka untuk reaksi oksidasi kita kalikan 6. Kemudian kita jumlahkan menjadi reaksi redoks, yaitu 6 Fe2 positif ditambah ion bikromat 2 negatif plus 14H+ membentuk 6 Fe3 positif ditambah 2 Cr3 positif ditambah 7 H2O. Karena jumlah dan jenis atom penyusunnya sebelah kiri dan kanan sama, seperti juga muatannya, di sebelah kanan 6 positif kali 2, 12, dikurangi 2 sama dengan 10, ditambah 14 plus sama dengan 24 plus, dan sebelah kanannya 18 ditambah 6 sama dengan 24. Sebelah kiri dan kanan muatannya sama, maka reaksi ini setara. Bagaimana jika dalam suasana basah? Untuk contoh soal yang sama, jika dalam suasana basah, kita lakukan langkah yang sama. Yang pertama, kita tentukan reaksi setengah oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Kemudian kita samakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan jumlah atom yang mengalami reaksi reduksi. Kemudian kita samakan muatannya dan jenis unsurnya. Ya. Jika ini dalam suasana asam, maka dalam suasana basah kita tinggal menambahkan OH- sebanyak 14 OH-, ya, untuk mengikat 14H+. Sisi kiri kita tambah 14 OH-, sisi kanan kita tambah 14 OH-. Iya, sehingga kita bisa mengurangi. Oke. Tinggal 7H2O di sini. Dan kalau kita jumlahkan, maka terbentuk reaksi seperti ini. 6 Fe2 positif ditambah bikromat ditambah 7H2O
membentuk 6 Fe3 positif, 2 Fe3 positif, dan 14 OH- dalam suasana basah. Jumlah muatan sebelah kiri ada 10, dan jumlah muatan sebelah kanan ada 10. Jenis dan jumlah serta muatan sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah sama, maka reaksi ini juga setara. Maka dapat disimpulkan untuk metode setengah reaksi redoks dalam penyetaraan, yang pertama, kita harus menuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, kemudian dilanjutkan dengan menyamakan jumlah unsur yang mengalami reaksi redoks dengan memberikan bilangan koefisien. Jika dalam suasana asam, samakan jumlah O dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan dan menambahkan H+ di sisi yang kekurangan H. Jika dalam suasana basah, kebalikannya, samakan jumlah O dengan menambahkan H2O di sisi yang kelebihan O dan menambahkan ion OH- di sisi yang kekurangan H. Yang kelima, samakan muatan, baik reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dengan menambahkan elektron. Terakhir, samakan elektron yang dilepas dan yang diterima. Jangan lupa untuk mengecek ulang apakah jenis, jumlah atom, dan muatan sebelum dan sesudah tanda panah sudah sama. Jika sudah sama, maka reaksi sudah setara. Untuk cara kedua, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi PbO, akan kita bahas pada tayangan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh di email kegiatanbelajarindah@gmail.com.